Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sekarang mulai belajar materi matematika untuk kelas 8. Di materi esensial semester ini akan diawali oleh bab koordinat kartesius ya. Nah, saya Bu Umi Farida di kelas 8 akan mengajar khususnya 8D, E, F. Saya mengajar matematika di kelas kalian. Nah, sebelum kalian untuk bisa mengerjakan tugas, pastinya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, ini ada slideshow yang sudah saya persiapkan. Ini masih sederhana ya, nanti bisa dipelajari. Selain ini bisa pakai buku, nanti bisa download atau nanti akan saya share di WA maupun di Google Class. Nah, ini lihat, saya langsung menjelaskan saja ya. Nanti dipahami, kalau belum paham diulangi lagi, kalau masih belum paham bisa langsung tanya by chat atau nanti by video call atau apapun terserah kalian, selagi itu yang mudah buat kalian. Nah, ini bab ini adalah koordinat kartesius. Mungkin waktu SD pernah mendengar kata koordinat. Sudah belum ya waktu SD? Nah, ini ada gambar. Nah, ada gambar tentang ini, ada denah, kemudian di sini ada koordinat kartesius. Nah, ini gambarannya saja. Nah, kita pelajari langsung ya. Nah, perhatikan, sekarang kita belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada bidang kartesius di sini yang saya tunjuk ya. Nah, ini yang mendatar seperti ini itu adalah sumbu X. Jadi yang lurus seperti ini. Kemudian kalau yang tegak itu adalah sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Saya hapus dulu. Nah, oke. Saya kembali. Nah, tadi ini yang sumbu X ya. Kemudian yang sini, jadi sumbu X itu yang horizontal itu X. Kalau yang tegak vertikal adalah sumbu Y. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, kemudian kalau saya tanya di mana posisi titik A, B, C, D, E, F, G, H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi pertanyaannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi misalkan ya. Jadi ini ada titik A. Itu kalau dihitung ke sumbu X atau ke sumbu Y itu berapa? Nah, jadi bisa ya. Nih. Oke, saya hapus lagi. Jadi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, oke. Nah, kemudian ini siapa ini? Ini ada si Unyil. Nah, posisi dari sumbu X dan sumbu Y. Coba kalau sumbu A itu yang mana berarti? Sumbu. Maksudnya titik A. Kita perhatikan titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y itu yang mana? Nah, si Unyil menjawab kalau titik A berjarak 3, jadi berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Jadi titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Lihat, jadi titik A ini ke sumbu Y 1, 2, 3. Perhatikan ya, jadi menuju sumbu Y itu adalah 3 kotak atau 3 satuan. Sedangkan si titik A ini kalau menuju sumbu X turun ke bawah 1, 2, 3, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Itu 6 menuju sumbu X ya. Oke, saya hapus lagi. Nah, kemudian paham ya? Kalau berarti titik B, kalau ditanya titik B ya, sekarang kalau titik B berarti terhadap sumbu X itu berapa, terhadap sumbu Y itu berapa. Kalau ditanya menuju sumbu Y itu berapa? 4. Kemudian ke sumbu X juga 4. Ternyata sama ya. Yang beda dulu. Berarti kalau C. Nah, C itu ini C. C menuju sumbu Y berapa? Coba dipikir. Nah, saya hapus dulu. C sambil dilihat, sambil diperhatikan, dibaten dulu. Itu berapa kotak ya? 1 nih, 1 2 3 4. Nah, berarti ada 4 terhadap sumbu Y. Kemudian terhadap sumbu X adalah 1 2 3. Berarti 3. Berarti dia adalah 4 sama 3. Itu posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Kemudian saya hapus lagi ya. Nah, lanjut. Nah, berarti tadi ini si Unyil ya bilang kalau titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Berarti jadi patokannya ke sumbu Y dulu baru ke sumbu X. Berarti koordinat titiknya adalah 3 dan 6 atau 3,6. Jadi ini 3 menuju 6 ya. Paham ya? Sambil diulang-ulang nanti. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini ada bidang koordinat juga. Nah, ini menjelaskan kalau bidang koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4. Jadi untuk sini itu adalah kuadran 1, ini kuadran 2, sini kuadran 3, kuadran 4. Nah, penjelasannya gampang. Saya hapus dulu. Nah, di sini X-nya positif. Kemudian Y-nya juga positif. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti X positif, Y positif. Kalau saya tanya kuadran 2, nah kuadran 2 berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, ya, ini X-nya negatif, ini Y-nya positif. Berikut sampai kuadran 4. Kalau kuadran 3 negatif sama negatif. Kuadran 4 positif sama negatif. Paham ya? Nah, penjelasannya ada di sini. Nah, sama dengan penjelasan saya. Kuadran 4 X positif dan Y negatif. Oke. Nah, berarti kalau yang di kuadran 1 itu ada contohnya, Q itu 2 dan 3 sama-sama positif. Sedangkan kuadran 2 min 2,1. Berarti negatif sama positif. Berarti kalau saya tanya, kalau ada titik, misalkan titik X, jika ada titik X adalah berapa ya, 6 min, min 7. Nah, 6, min 7 berarti positif sama negatif. 6 X nya positif, ini X,
ini Y. X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti ada di kuadran berapa? Kuadran berapa? Kuadran 4. Oke. Lanjut ya. Oke, saya hapus lagi. Oke. Kemudian tadi kan posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Jadi titik asal itu 0,0 atau di tengah bidang kartesius, dan titik tertentu itu nanti yang ditentukan, titik misalnya titik A, titik B, dan titik yang lainnya. Perhatikan ya. Nah, saya punya denah perkemahan. Nah, ini contohnya. Ini ada pos 1, pasar, perumahan, pos utama, pos 2, tanah lapang, teka-teki tersembunyi, dan masih banyak lagi. Nanti misalnya ditanya, kalau perumahan posisinya dilihat dari titik asal itu berarti yang sini ya. Nah, titik asal itu berapa? 0,0. Kalau dari titik asal itu ya berarti 6 ke kanan ya. Kemudian tuh 2, 3, 4, 5 ke atas. Jadi yang patokannya adalah titik asal atau titik tertentu. Jadi tergantung acuannya titik asal maupun titik tertentu. Kalau ini tadi saya ngasih contohnya adalah dari titik asal 0,0 dengan perumahan. Oke. Nah, kalau ditanya bagaimana kedudukan kolam di mana? Kolam di sini yang warnanya biru terhadap pasar di sini. Nah, berarti nanti ditarik kemana? Ditarik ke pasar. Berarti acuannya adalah kolam. Oke, saya lanjut. Nah, ini gambar yang masih sama kayak tadi. Ini contohnya ya, sudah ada penjelasannya. Perumahan. Posisi dari titik asal itu berarti adalah koordinatnya. Perumahan tadi berapa? 6 ke 5. Ini 6 ditarik terus 5 gitu. Nah, gambar tangan saya masih kurang rapi ya. 6, 5. Nah, gitu. Oke, nanti bisa sambil digambar di buku lagi, kemudian kamu hitung. Jadi kalau sambil lihat sambil ada yang dicatat ya, jadi nanti sambil mencatat sambil membuktikan, oh iya enggak ya perumahan itu di 6 sama 5. Oh ya, kalau menggambar koordinat kartesius jaraknya harus sama ya. Misalkan 1 ke 2 itu 1 cm, seterusnya harus 1 cm semua. Kalau satu kotak berarti seterusnya jaraknya 1 kotak. Kemudian kalau posisi terhadap misalkan perumahan ya, saya hapus dulu biar nggak numpuk-numpuk gambarnya. Nah, misalkan perumahan ini posisinya terhadap tenda 1 mana? Ini perumahan. Kemudian tenda 1 di mana ya? Yang mana berarti? Tenda 1 yang ini ya. Nah, tenda 1 itu memang kalau dilihat koordinatnya dia adalah 2,0 tenda 1. Tapi acuannya sekarang tenda menuju rumah itu berapa? Nah, oke. Tenda ke rumah kita hapus dulu. Nah, sekarang tenda ke rumah. Berarti jawabannya di sini 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kita coba apakah 4, 1, 2. Oke, saya pakai yang kuas besar ya. Dari tenda 1, 2, 3, 4. Benar ya.
4 ke kanan, kemudian 5 ke atas. Sampai rumah enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa nitiknya gini. Oke, saya hapus lagi. Jadi kalau mau ke atas dari sini 1, 2, 3, 4, tepat 5. Nah, berarti 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nanti bisa dicoba yang ini. Dicoba. Nanti bener nggak? Ya, bener nggak? Kira-kira kalau pemakaman, oke. Nah, pemakaman, kemudian posisinya terhadap pos 1 itu berapa? Berapa ya? Nah, dicoba. Nanti bener enggak? Nanti dicocokkan sama jawabannya, bisa japri ke saya, bisa dicoba dulu. Nah, kalau masih belum yakin, nanti bisa chat di grup, saling tanya nggak apa-apa. Oke, kemudian lanjut. Nah, itu sudah ya. Berarti kita tadi belajar koordinat kartesius. Untuk materi hari pertama kita belajar posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian kuadran. Jadi ada 4 ruangan, kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Kemudian posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Jadi ini tadi contohnya denah. Jadi acuannya adalah titik tertentunya. Jadi bukan tempatnya yang acuan, tapi yang jadi acuan adalah titik tertentu. Oke, terima kasih telah belajar dengan baik dari rumah. Setelah ini, kalian bisa mengulangi materi pembelajaran, bisa buka-buka buku online, atau bisa tanya ke saya, bisa WA, bisa video call. Saya terima itu dari jam pelajaran kalian sampai selesai. Jadi misalkan matematika 3 jam, ya 3 jam itu kita chatting, bisa video callan, bisa apapun terserah kalian, bisa WA atau bisa kirim suara, akan saya jawab satu persatu. Nah, tapi kalau waktu sudah habis, ya bisa kita lanjut nanti di minggu berikutnya. Nah, kemudian baterai saya sudah hampir habis ya. Nah, nanti ada tugas kumpulkan sesuai perintah. Untuk materi ini, untuk subbab ini, jadi untuk pertemuan kali ini nanti awalnya jangan lupa harus absen. Ada linknya ya. Linknya itu nanti diisi semua. Kemudian ada video ini bisa kamu simpen. Kemudian nanti ada tugasnya PDF. Nanti tugasnya kalau sudah selesai dikirim via link. Nanti saya kirim link untuk pengumpulan tugas, jadi nggak usah dikumpulkan di Google Class, tapi langsung ada linknya. Linknya bisa saya share di WA maupun di Google Class. Kalau Google Class kan nggak mungkin hilang, jadi ada WA, ada Google Class ya. Jadi aman saja, santai aja. Yang mungkin masih belum Google Class-nya masih belum bisa, nanti bisa WA saya atau di WA grup akan saya kasih materi. Jadi nanti tugasnya, hasilnya ada soal 15. Soalnya nanti jawabannya diupload ya. Diupload. Kalau 15 soal, fotonya mungkin bisa 2 lembar atau 3. Ya nanti bisa diupload langsung karena nanti linknya saya batasi sampai 10 foto. Yang penting boleh 1 foto saja, yang penting jelas. Berarti 15 soal kalau butuh 3 foto ya gak apa-apa, yang penting gak lebih dari 10. Oke ya, terima kasih. Saya tunggu pertanyaannya dan tugasnya. Kalau tugasnya saya batasi, mungkin yang penting semakin cepat lebih baik. Nanti kalau dikumpulkan terakhir berarti sebelum hari, berarti ini hari Senin berikutnya, berarti minggu itu terakhir ya. Hari Minggu berarti terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.